Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir, for your session. All praises to Allah, the Lord of universe. Ya Allah, please showing your blessing and merciful to the true idol and the last messenger, the Prophet Muhammad, who we all adore. Ladies and gentlemen, thank you for our God Allah. He has given us a blessing and merciful until we can meet and together in this afternoon with subject general philosophy. And thank you for the great Dr. Muhammad Misto. Oke, aku yes. Oh, sekarang ini Oke, sekarang please. saya akan mencoba membacakan hasil jawaban dari middle test kemarin, tapi agak dipercepat membacanya, tapi belum muncul ya. Mohon maaf nih agak Iya, jadi nanti apa namanya ditambahkan, kemudian nanti kita akan lihat. Kemarin kan kita sudah catat kalau nggak salah ya, sambil menunggu nih ya Pak Sendi ya. Jadi kita udah catat kan ya kemarin ya, jadi kita udah catat. Atau mungkin kalau yang masih ingat dicatat lagi ya. Jadi pertama itu nanti masukannya itu adalah dari sisi referensinya. Jadi kalau kemarin belum ada referensi, sekarang ditambah referensi. Tapi nanti aja tenang ya. Ini secara general, secara umum ya, referensinya. Kemudian yang kedua itu nanti penggunaan untuk kita menggunakan body note ya, catatan bukan catatan kaki, catatan badan jadi catatan teks ya, teks ya. Oke, nah udah bisa kayaknya Pak Sendi ini. Ya. Belum masuk Pak. Iya malah jadi banyak ya. Baik, untuk mukadimah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita ke jalan keimanan dan keislaman melalui petunjuk Al-Qur'an yang diturunkan kepada kekasihnya Rasulullah di akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin yang mengikuti jalan dan petunjuknya hingga akhir zaman. Salah satu objek kajian dari ilmu filsafat umum adalah ontologi, yaitu membahas hakikat wujud. Dalam tulisan ini saya akan memaparkan sedikit uraian tentang hakikat keberadaan manusia. Karena manusia adalah merupakan objek penelitian yang sangat unik untuk dipelajari oleh dan seluk-beluknya. Dan di sini akan dibahas mengenai manusia baik dari segi asal kejadiannya, peran keberadaannya, ataupun hakikat dari manusia itu sendiri. Karena sampai saat ini masih terjadi banyak perbedaan di kalangan ahli ilmu, terutama ilmuwan barat yang menjelaskan masalah ini. Pertama, kronologi penciptaan manusia. Alam semesta diciptakan oleh Allah tidak secara bersamaan. Dalam penciptaannya terjadi proses yang menunjukkan bahwa ada yang lebih dahulu yang dicipta dan ada yang belakangan diciptanya. Semua itu menunjukkan adanya kronologi dari penciptaan alam. Yang di dalam Al-Quran digambarkan kurang lebih selama 6 yaum atau 6 fase. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. Adapun kronologinya terdapat pada Quran surat An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 33. Yang berbunyi untuk menyingkat tidak bacakan ya. Pertama, masa pertama penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang atau ledakan besar, awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi ayat 7. Kemudian masa kedua adalah pengembangan alam semesta sehingga benda-benda langit semakin berjauhan, yang dalam bahasa awam berarti langit makin tinggi lalu menyempurnakannya. Dalam arti pembentukan benda-benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif atau perubahan bertahap. Dari awan, antar bintang menjadi bintang, dan seterusnya dukhon atau asap. Ayat 28. Fase ketiga adalah masa penciptaan matahari yang berputar pada porosnya, sebagaimana Quran Surat Yasin ayat 38. Bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya sehingga terjadi perubahan siang dan malam, dengan matahari sebagai pusat orbit dan semua planet yang ada di sekitarnya berputar pada porosnya atau garis edar sambil mengitari matahari yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran bumi. Ayat 29. Adapun perasaan kita seolah-olah matahari lah yang bergerak dari arah timur ke arah barat, padahal sebetulnya itu disebabkan perputaran bumi pada porosnya sehingga terjadilah siang dan malam. Apabila digambarkan seperti ketika kita menaiki mobil, melihat ke arah luar atau ke arah samping, kita melihat seakan-akan pohon atau orang yang berada di pinggir jalan di luar mobil seolah-olah
berlari ke belakang meninggalkan kita, padahal sebetulnya kitalah yang pergi ke depan meninggalkan mereka. Itu disebabkan kita berada dalam mobil, seperti halnya kita yang berada di dalam planet bumi ini, melihat matahari seolah-olah melihat pohon. Kemudian masa keempat, terjadinya evolusi di planet, yaitu bumi dihamparkan sebagaimana sebagai sarana kehidupan, sebagai terbentuknya benua-benua mulai terpisah, membentuk 5 benua besar plus benua Antartika. Ayat ke-30-nya. Ayat ke-31, masa kelima. Masa penciptaan kehidupan di bumi dan penyediaan sarana kehidupan berupa air, salah satunya, baik berupa air laut yang sekaligus menjadi pemisah antar benua tersebut, ataupun air yang datang dari langit atau yang lainnya. Ayat ke-31. Masa ke-6, yaitu masa penciptaan pembentukan garang gunung akibat geologi bumi, wal jibala ursaha, dan mulai diciptakannya tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam jenis hewan yang kecil, mikroba, sampai yang berukuran besar. Salah satunya diciptakannya manusia, karena pada masa ini alam sudah siap untuk ditempati oleh manusia, ayat ke-32. Dengan penjelasan dan surat An-Nazi'at, dari surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 32 di atas, jelaslah bahwa manusia diciptakan oleh Allah di bumi, bukan di surga ataupun di langit. Terjadi pada kurun ke-6, yaitu pada 1/6 fase terakhir dari 6 masa penciptaan alam tersebut, sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian manusia pertama atau Adam. Pada awal abad ke-18, dunia ilmu pengetahuan diguncangkan oleh temuan baru yang kontroversial, yaitu evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, Wallace yang mengemukakan bahwa manusia muncul tidak sengaja akibat adanya perubahan bentuk dari satu jenis makhluk hidup ke bentuk lainnya. Sedangkan menurut Al-Quran, manusia sengaja diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia seperti sekarang ini. Tentunya dengan ukuran dan pakaian yang berbeda, tidak sama seperti sekarang. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, Al-Hijr ayat 26, Al-Baqarah ayat 30. Dan bahan penciptaan makhluk hidup tersebut mengandung berbagai banyak unsur. Salah satu unsur yang terpentingnya adalah tanah dan air untuk bahan penciptaan manusia, sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 12 dan Al-An'am ayat 2. Tanah mengandung banyak atom atau unsur metal dan metaloid yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimia untuk membentuk molekul-molekul yang lebih kompleks. Juga diperlukan air dalam proses membentuknya molekul-molekul pendukung terjadinya kehidupan, baik sebagai proses kimia dan biokimia atau organik. Dengan demikian, Allah menciptakan manusia dari bahan dasar terbaik bila dibandingkan dengan penciptaan makhluk Allah yang lain, misalnya saja malaikat ataupun jin. Adam dan Hawa diciptakan di bumi, makhluk bumi. Jadi Adam itu adalah makhluk bumi. Nah, jadi alam kalau nanti waktunya habis pasti tahu Pak ya. Bapak, lanjut. Ya. Adam itu adalah makhluk bumi sebagaimana diuraikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 pada kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya adalah penjadi, berarti Allah telah menjadikan, bukan saya akan menjadikan. Sedangkan karena kita akan sering mendengar kata-kata saya akan menjadikan. Itu Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menjadikan. Padahal di sana disebut adalah khaliqun, berarti penjadi, Allah telah menjadikan. Bukan ingin menciptakan manusia terus meminta pertimbangan pada malaikat. Tapi Adam telah beranak pinak di bumi sebagai makhluk yang cerdas dan bisa belajar dari alam, sebagaimana kisah Qabil yang melihat pelajaran dari seekor burung tentang bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Tapi karena terjadinya peristiwa pembunuhan mereka, maka malaikat menyimpulkan manusia suka menumpahkan darah. Dengan kecerdasan itulah yang dimiliki manusia itulah Allah melebihkan manusia sehingga layak menjadi khalifah di bumi atau pengurus bumi. Selain itu, Allah juga memberi kelebihan kepada Adam dengan ajaran yang disebut asma, yang bisa membimbingnya dengan perantara wahyu berupa asma, sehingga kehidupannya menjadi terarah dan terpimpin. Kemudian Allah katakan pada malaikat bahwa Allah menjadikan Adam itu sebagai khalifah di bumi. Kemudian malaikat menanggapinya seolah-olah sinis atau iri. Tetapi yakinlah, tidak seperti itu. Malaikat tidak iri, sebab anggapan itu muncul karena melihat terjadinya pembunuhan oleh Qabil terhadap saudaranya tersebut. Kalau malaikat iri, maka itu bertentangan dengan sifat malaikat yang tidak ridho atas keputusan Allah, yang tidak tunduk pada perintah Allah, sebagaimana Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Tapi setelah Adam menerima ajaran, malaikat menjadi tahu bahwa Adam layak menjadi khalifah, terbukti dari perintah sujud, mereka sujud kepada Adam atau memberi hormat. Dalam kata kita sering kita disebut dengan kata salut.
Kemudian bertasbih kepada Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adapun bentuk tubuh fisik Adam tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia pada masa kini. Dengan ukuran yang normal hanya saja pakaiannya juga pasti berbeda dengan pakaian modern tidak berukuran raksasa seperti tanggapan pada umumnya itu adalah merupakan pengaruh dari rekayasa film-film fiksi seperti adanya dinosaurus dan lain-lain. Itu adalah pembodohan atau mitos, apalagi dikhususkan adanya pemakaman manusia zaman Nabi Adam, adanya makam Siti Hawa yang berukuran panjang digambarkan 60 meter. Tapi lucunya setelah saya lihat di video, lebarnya itu hanya sekitar 2 meter. Berarti kalau Siti Hawa berdiri, kita bayangkan dengan ukuran seperti itu, maka akan terlihat seperti yang lisik, yaitu tinggi, kecil, ramping, tidak simetris. Maka Allah menciptakan Siti Hawa dengan bentuk yang tidak simetris, termasuk Adam. Kalaupun nanti Adam berjalan, itu pohon juga tidak bertambah tingginya seperti itu. Yang ribuan tahun, yang ratusan tahun, pohon tetap aja sampai sekarang pohon tua itu tingginya seperti itu. Berarti nanti pohon itu ukuran mata kaki Nabi Adam. Alasan yang lain adalah di mana Adam akan bersembunyi gitu. Alasan yang lain adalah adanya bukti peninggalan mumi Fir'aun yang berukuran normal seperti layaknya manusia sekarang. Itu adalah bukti yang tidak bisa dibantahkan, yaitu berukuran sekitar 180 atau mungkin 200 cm. Kalau Nabi Musa sekitar 20 meter, misalnya ukuran Nabi Musa tingginya 20 meter, terus dikejar oleh Fir'aun yang tingginya sekitar 2 meter, bayangkan saja pasti akan sangat lucu, karena 20 meter dikejar oleh yang berukuran 2 meter, akan terlihat seperti di atas betisnya gitu, tinggal ditendang aja Fir'aun, itu tidak mungkin. Kemudian, adapun makna kata turun atau ihbitu pada Quran surat Al-Baqarah tersebut adalah menunjukkan derajat manusia ke derajat yang rendah setelah melakukan hal-hal yang hina berupa pelanggaran terhadap ajaran Allah, tapi setelah bertobat menjadi mulia kembali, sebagaimana surat At-Tin. Kenapa manusia memiliki derajat unggul? Di dalam Quran surat At-Tin ayat 4 bahwa manusia itu diciptakan pada bahan dari dasar tanah. Itu karena tanah merupakan sumber yang paling bagus, yang paling mulia, yang merupakan katalis yang sangat tepat untuk menyimpan informasi ataupun memori pada manusia yang disebabkan dua hal. Sebentar, ini ada yang susah. Oh, jaringan otak. Jaringan otak mampu menyimpan apapun yang terekam olehnya melalui memori yang mempunyai kemampuan otak menyimpan untuk menyimpan informasi sebanyak 10 atau 10,7 bit, gigabit. Kemudian DNA yang ada di kromosom yang menurunkan genetik manusia pada generasi berikutnya memiliki kemampuan setara dengan 2 juta halaman atau 4.000 jilid buku setebal 500 halaman. Subhanallah, Allah menciptakan kelebihan pada otak kita. Tanggapan teori Darwin. Teori yang dikemukakan Darwin CS adalah lebih tepat bila diterapkan pada evolusi perkembangan peradaban manusia dari masa primitif menjadi manusia modern yang dimulai dari zaman batu, sampai zaman internet. Dan bukti peninggalan fosil manusia bisa jadi itu adalah kerangka dari orang utan. Jangan dikaitkan kepada manusia. Bisa juga diterapkan pada proses, atau evolusi ini bisa juga diterapkan pada proses penciptaan manusia pada masa waktu reproduksi, yaitu perkembangan manusia dari nutfah atau air sampai menjadi manusia sebagaimana akan dijelaskan. Karena kalau manusia hasil evolusi dari binatang, maka setelah ribuan tahun dari Nabi Adam sampai sekarang, kenapa manusia tetap seperti manusia, tidak berubah menjadi makhluk lain, bahkan lebih ganteng, terlihat seperti Pak Nasihuddin, lebih cantik, terlihat seperti Ibu Tari dan Ibu Maya serta Ibu Lina. Masa akan berubah lagi menjadi monyet gitu. Kemudian reproduksi manusia. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia sebagaimana tumbuhan dan hewan, manusia juga mereproduksi diri dengan cara mempersatukan sel spermatozoa pria dengan sel indung telur atau ovarium wanita. Hal ini tetap tidak lepas dari esensi penciptaan manusia dari tanah dan air, sebagaimana Al-Quran menjelaskan. Yaitu seperti tanah masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan yang dibantu air, kemudian saripati itu diproduksi oleh tubuh sebagai starting materials pembentukan nutfah, yang tercampur antara spermatozoa dan sel telur. Quran surat Al-Insan ayat 2 dengan cara memancar insan mindafik dari laki-laki atau atorik ayat 5 sampai 7. Proses yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14.
Adapun makna air nutfah adalah air hina atau mimma'in mahin adalah karena tempat keluarnya bersamaan dengan tempat keluar air kencing atau keluar kotoran, bukan berarti dari yang hina itu adalah dari tanah, merupakan tanah yang hina. Kemudian tujuan penciptaan manusia. Penciptaan manusia di bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Ada 3 misi yang bersifat given yang diemban manusia, yaitu misi utama untuk beribadah sebagaimana Az-Zariyat ayat 51 sampai 6, 56, misi fungsional sebagai khalifah Al-Baqarah ayat 30, dan misi operasional untuk memakmurkan bumi surat Hud ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi Al-Baqarah ayat 30. Secara harfiah, kata khalifah berarti wakil atau pengganti atau pengurus yang menjadi kepanjangan tangan dari Allah untuk memakmurkan bumi. Dengan demikian, misi utama manusia di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Jika Allah adalah sang pencipta seluruh jagat raya ini, maka manusia sebagai khalifahnya berkewajiban untuk memakmurkan jagat ini, bukan justru sebaliknya malah menghancurkannya. Utamanya bumi dan seluruh isinya, serta menjaganya dari kerusakan. Hakikat kemuliaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dari makhluk Allah yang lainnya, hewan maupun malaikat. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Adalah dikarenakan diciptakan dari proses yang unik dengan bahan dasar yang unggul, yaitu tanah dengan bentuk serta rupa yang paling baik dari segi fisik. Quran surat At-Tin ayat 4. Juga karena diberikan oleh Allah akal yang ada di dalam kolbu yang dengannya mampu menyerap ajaran Allah sehingga menjadi orang yang taat seperti malaikat dengan adanya godaan syahwat. Karena malaikat itu taatnya tanpa adanya godaan syahwat. Berbeda dengan malaikat karena tanpa adanya godaan syahwat, namun demikian manusia akan turun derajatnya menjadi hina. Quran surat Al-Baqarah 31 apabila melanggar larangan Allah yang dinamakan syajarah dan tidak mampu mengaktifkan kolbunya untuk mampu menanggapi ajaran Allah sehingga derajatnya lebih hina dari binatang. Surat Al-A'raf ayat 179 walaqad darokna dan seterusnya. Kemudian untuk penutup, manusia terdiri dari berbagai unsur dari yang ada di dalam alam semesta ini, baik unsur api, air, tanah, angin, dan yang lainnya, sehingga menjadikan manusia terbagi kepada 2 bagian, yaitu jismani dan ruhani. Pada jismani, manusia terdapat bagian-bagian yang sangat vital untuk menjaga kualitas manusia tetap mulia, yaitu adanya jantung, hati, otak, dan mata, serta telinga. Tetapi selain dari itu ada bagian ruhani yang tidak kalah pentingnya dan menjadi motor penggerak dari kehidupan manusia, baik itu akal, pikiran, ataupun pemahaman yang ada pada kolbu manusia. Kolbu adalah merupakan pokok utama yang merupakan dimensi abstrak atau nurani pada manusia. Sering disebut hati, tapi bukan daging hati, dan juga bukan kalbu, karena kalbu itu berarti anjing. Kalau hati bahasa Arabnya adalah kabid, yang dengannya manusia mampu memahami ajaran Allah, kemudian memerintahkan kepada bagian-bagian anggota manusia yang lainnya untuk taat kepada Allah sesuai dengan akalnya, atau justru melanggar ajaran Allah mengikuti pikiran syahwatnya. Jadi syahwat itu adanya di pikiran. Dari sanalah manusia tetap bisa menjaga nilai kemanusiaannya apabila mampu menjaga kolbunya berjalan dengan benar, karena tidak sedikit manusia yang fisik atau jismaninya sehat tetapi melakukan hal-hal kotor dan hina dan menentang Allah, ajaran Allah, karena ruhaninya atau kolbunya yang sakit bahkan mati. Padahal secara fisik dia hidup. Adapun pembahasan mengenai kolbu, jasmani, ruhani dan diuraikan pada pertemuan berikutnya karena waktu ini sangat singkat, apalagi presentasinya juga sangat singkat, jadi waktunya terbatas. Mohon maaf, sebetulnya masih banyak, termasuk adanya itu pencangkokan tubuh manusia ataupun pencangkokan cloning itu akan dibahas dan waktunya tidak cukup. Terima kasih, mohon koreksinya dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ini karena pertama dibuat agak panjang lah ya, sesuai dengan keilmuannya.
tadi menarik ya dari sisi temanya ya. Saya sebenarnya kalau masukan dari saya cukup dua saja ya. Yang pertama adalah dari sisi penulisan gitu ya. Dari sisi penulisan itu yang pertama. Yang kedua dari sisi konten atau isinya gitu ya. Nah, saya nanti mulai dari sisi penulisannya. Berarti nanti pertama ya, tambahkan ya sumber dari hadis dan juga kutipan dari tokoh Islam ataupun ya tokoh Islam ya ataupun yang non Islam juga boleh juga. Jadi tidak hanya dari satu. Misalnya tadi ketika bicara tentang Nabi Adam itu ya kayak manusia biasa gitu ya. Itu sumbernya itu mana gitu ya, dari buku apa, dari jurnal mana, dari tulisan mana ya. Usahakan kemarin saya katakan jangan menggunakan blogspot, jangan menggunakan juga sumber-sumber internet yang tidak ofisial gitu ya. Wikipedia juga jangan digunakan gitu ya. Yang pertama ya. Jadi referensi jangan hanya dari Al-Qur'an saja, nanti saya khawatir kita nanti sebutnya di Qur'aniun gitu ya, hanya Quran saja gitu. Ayatnya ya, hadisnya mungkin ada asar, mungkin juga dari akwal para ulama. Nanti lebih tepatnya sebenarnya karena tadi teori tentang sains gitu, nanti lebih banyak kepada teori-teori tentang ilmu pengetahuan ya. Plus nanti jangan lupa ya ditambah dengan apa? Dengan referensinya, ada body note-nya, catatannya ya, nama terakhir, kemudian tahun, kemudian nanti di bawah itu ada referensi atau lebih tepatnya daftar pustaka. Kemarin daftar pustaka sudah saya sebutkan ya, minimal itu 3 dari jurnal, 2 dari buku, sisanya boleh interview, wawancara atau sumber yang lainnya. Itu minimal. Kalau lebih akan lebih bagus lagi. Tapi ingat ya, gunakan tulis daftar pustaka yang memang dikutip saja, jangan yang lainnya. Itu yang pertama ya. Kemudian dari sisi pembahasan ini, masya Allah ya, panjang kali lebar nih, luar biasa sekali ya. Saran saya ya, kalau karena ini saya lebih cenderung ini Pak Setsuendi, jadi nanti fokus saja kepada filsafat manusia gitu ya. Jadi tadi yang penciptaan itu nanti kasih ke temennya lagi atau nulis di bagian lain gitu ya, di filsafat alam atau filsafat penciptaan alam gitu. Jadi kalau mau filsafat manusia berarti bicara tentang manusia saja ya, tentang eksistensinya. Tadi kalau tentang transplantasi dan sebagainya itu juga tidak perlu, hanya bicara tentang ini loh, manusia, sosok manusia dalam konteks Islam, Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ulama gitu ya, termasuk juga pendapat tokoh-tokoh Islam, itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, berarti perbaikan yang kelihatan nanti kalau dari sisi penulisan, misalnya jangan menggunakan kata di atas gitu ya, kemudian jangan menggunakan juga kata sambung di awal kalimat ya, kemudian juga biasanya itu hati-hati dengan penggunaan waktu dan tempat ya, selain waktu dan tempat dengan kata sambung yang menunjukkan waktu dan tempat gitu ya, itu juga menjadi hal yang penting. Tapi untuk PR awal pertama adalah fokus kepada filsafat manusia saja. Yang kedua adalah tambahkan body note-nya ya, tambahkan referensinya baik dari hadis ataupun teori-teori tokoh muslim ya, kemudian juga daftar pustakanya. Maksimal kita batasi saja 10 halaman saja ya, 7 sampai 10 halaman itu untuk UASnya. Tinggal diperbaiki, nanti kita akan lihat lagi. Baik, terima kasih. Udah 5.13 ya. Ini ya sama aja sih sebenarnya ya. Nanti akan ada tambahan. Nanti kalau kurang nanti kita kasih waktu yang lainnya lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti ya.